Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari Divisi Keilmuan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membaca grafik. Sebelumnya, grafik merupakan suatu metode yang sederhana dan cepat untuk dapat memperoleh data, baik itu berupa entalpi serta sifat-sifat lain dari suatu unsur. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membaca grafik untuk N-butana. Nah, di sini saya punya grafik untuk N-butana, karena grafik itu hanya mempunyai dua dimensi, sehingga koordinat-koordinat hanya dapat mewakili dua variabel saja, di mana di sini itu hanya terdapat entalpi versus tekanan. Sehingga untuk mencari variabel yang lain itu perlu diplotkan sebagai garis nilai konstan sepanjang muka grafik. Maka dari itu, keakuratan dan pembacaan nilai dari grafik itu sangat terbatas, karena tergantung pada skala yang terdapat pada grafik ini dan tergantung bagaimana pandangan kita saat memvisualisasikan plot-plot yang ada di sini. Oke, di sini mulai aja ya langsung. Misal di sini kasusnya itu hitunglah perubahan entalpi, volume spesifik, dan temperatur untuk satu pound-mass uap N-butana dari 2 atm menjadi 20 atm dalam kondisi jenuh. Oh iya, sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu ya, ditunjukkan dulu. Jadi pada grafik untuk N-butana ini, untuk sumbu X, ini merupakan entalpi dengan satuan BTU per pound mass. Nah, sedangkan untuk sumbu Y-nya ini merupakan tekanan dengan satuan atmosfer. Nah, kemudian di sini juga ada simbol V, ya, yang garis-garis putus-putus ini merupakan volume spesifik, merupakan volume spesifik, dan di sini juga ada garis lengkung dari atas ke bawah. Ini merupakan atau menunjukkan temperatur dengan satuan derajat Fahrenheit. Nah, kemudian di sini juga ada X ya, simbol XX ini merupakan fraksi dari uap. Oke, lanjut karena tadi udah ada kasus yaitu hitung perubahan entalpi, volume spesifik, dan temperatur untuk N-butana dari 2 atm menjadi 20 atm. Nah, di sini kita akan mendapatkan data dari grafik pada kondisi 2 atm dan juga pada kondisi 20 atm untuk entalpi, volume spesifik, serta temperatur. Nah, di sini kita mulai dulu pada kondisi pertama, yaitu pada 2 atm. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa sumbu Y itu merupakan tekanan, maka kita plotkan garis, jadi tarik garis lurus sampai uap jenuh, karena tadi kan perubahannya itu dalam keadaan jenuh. Dia uap, butananya itu dalam bentuk uap, dia jenuh. Berarti sampai garis ini. Ini uap jenuh, sedangkan yang garis lengkung ini itu merupakan batas cairan jenuh. Nah, di sini kondisi pertama yaitu pada 2 atm. Nah, dari 2 atm ini kita akan mendapatkan entalpi, di mana dari garis yang 2 atm ini setelah kita sampai pada titik garis uap jenuh, ini kita tarik di titik ini tuh kita tarik ke bawah sehingga mendapatkan entalpi pada 2 atm, pada kondisi 2 atmosfer, yaitu kira-kira sebesar 178. Ini berdasarkan penglihatan saya ya, dapatnya 178 BTU per pound mass. Nah, oh ya, sebelumnya saya izin ini sudah digambar karena kalau misalnya pakai ini digambar secara manual itu susah, jadi garisnya nggak bakalan lurus kayak gitu. Nah, kemudian lanjut di sini dari titik yang ini juga masih tetap di titik yang tadi itu kita dapat suhu, karena tadi kan garis lengkung-lengkung ini tuh suhu ya. Nah, di mana dari sini ke bawah itu dia dapat suhunya sekitar 70, karena dia kan di antara 60 dan 80. Yang ini garis ini itu 60 derajat, yang ini 80. Nah, di sini tuh kira-kira aku bacanya 70.
sekitar 70 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian masih dari titik yang tadi, itu ditarik garis yang putus-putus ini, di mana garis putus-putus ini merupakan volume spesifik, di mana diperoleh pada kondisi 2 atm itu dia volume spesifiknya sebesar 3 kubik feet per pound mass. Nah, kemudian itu udah dapat ya untuk kondisi 2 atm. Nah, kemudian sekarang kita mencari pada kondisi uap jenuh pada 20 atmosfer. Ini sama seperti tadi pada awal, yaitu kita plotkan garis lurus, ya ditarik garis lurus dari tekanan hingga ke garis kesetimbangan uap jenuh. Dia sampai sini, itu dapat dia pada 20 atm. Nah, kemudian sama juga seperti yang awal, kita akan mencari entalpi di mana dari titik tadi itu ditarik garis ke bawah ke sumbu X, dia dapat entalpinya. Dia di sini aku bacanya sekitar dapatnya 231 BTU per pound mass. Jadi ini nanti penglihatannya itu beda-beda ya teman-teman, tergantung teman-teman ngelihatnya ini berapa. Aku lihatnya ini sekitar 231. Oke, lanjut. Setelah ditemukan entalpi, di sini juga kita sama seperti tadi ya, dari titik ini itu ditarik garis lengkung ke bawah, atau mungkin juga cuma dilihat di sini juga bisa. Itu untuk melihat temperaturnya ya. Di sini aku bacanya di titik ini tuh suhunya itu sekitar 259 derajat Fahrenheit. Karena dia itu sedikit lagi menuju ke suhu 260. Jadi aku anggap ini 259 pembacaannya. Kemudian untuk volume spesifiknya itu dari sini ditarik ke yang garis putus-putus ini. Dia dapatnya pada kondisi 20 atm itu volume spesifiknya itu 0,3. Dapatnya 0,3 ya. Seperti itu. Nah, di sini baru deh kita hitung hasilnya setelah tadi kita mencari data-data berupa entalpi, volume spesifik, dan juga temperatur. Untuk perubahan entalpi itu 231 dikurangi 178 tadi dapatnya. Jadi dapatnya perubahannya itu sekitar 53 BTU per pound mass untuk entalpinya. Sedangkan untuk yang spesifik volume itu perubahannya 3 dikurangi 0,3 hasilnya 2,70 kubik feet per pound mass. Nah, sedangkan untuk yang temperatur ini adalah sekitar 259 dikurangi 70, dapatnya 189 derajat Fahrenheit. Nah, untuk kasus yang lain misalnya dia titiknya tuh berada di sini nih. Kayak misalnya untuk mencari volume spesifiknya itu nggak tepat di garis putus-putus ini. Itu nggak apa-apa, jadi nanti teman-teman bisa dilakukan interpolasi aja. Kayak dikira-kira yang mendekati, misalnya di sebelah sini nih garisnya nanti. Aku gambar ya. Jadi misalnya tuh kalian dapatnya tuh si volume spesifiknya tuh sekitar ini. Nah misalnya kalian ini nanti kira-kira, oh ini kayaknya sekitar 2,4 misalnya atau 2,2 kalau misalnya tadi di sini ya, ini garisnya bagus kayak gitu. Jadi pasti pembacaannya itu beda-beda ya teman-teman. Oke, untuk pembacaan grafik N-butana cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.